Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Galur, yang saya hormati Bapak Ibu Guru di belakang lenggahnya, atur nuwun, yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik siswa SMP Negeri 1 Galur. Kelas berapa saja ini Bapak? 789 yang pakai ini biru-biru ini jas 8 dan 9. Kemudian yang nggak pakai jas kelas 7 belum jadi. Oh, baru setengah tahun ya sekolahnya. Baru setengah tahun ya. Sudah menikmati sekolah. Baik, alhamdulillah matur nuwun, pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan dari Polres Kulon Progo. Saya berdiri ya Pak, boleh ya biar kelihatan yang di belakang. Yang saya perkenalkan diri dulu. Yang ya Pak, saya belakangi Pak Kepala Sekolah. Perkenalkan, nama saya Bu Fajarini. Saya Kapolres Kulon Progo, dilantik tanggal 13 Agustus 2021. Kapolres Kulon Progo Polwan yang pertama di Kulon Progo. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan, diberikan rezeki dari Allah untuk diberi kesempatan memimpin jajaran Polres Kulon Progo dalam rangka menjaga harga Kamtibmas di wilayah Kulon Progo. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga harga Kamtibmas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak bisa polisi bekerja sendiri, Bapak. Kita perlu dari beberapa komponen masyarakat, termasuk di sini adalah dari pihak sekolah, dari pihak guru maupun dari pihak anak-anakku sekalian, untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas. Oleh karena itu, kami memiliki program yang dulu sebenarnya sudah ada beberapa tahun yang lalu, Police Go to School, namun sempat berhenti karena ada pandemi. Karena ada pandemi, anak-anak harus sekolah secara daring, sehingga sekarang sudah level 2, sudah mulai pembelajaran tatap muka meskipun masih dibatasi jumlahnya. Maka kita coba untuk kembali lagi turun ke sekolah. Kami sampaikan juga kepada sekolah yang hasil survei kemarin ternyata harus kembali ke daring, maka kami minta waktu kepada pihak sekolah untuk dapat bertatap muka melalui daring juga, untuk kita bisa ketemu setiap Senin. Kemudian kami ada program, setiap hari Senin itu kita tidak melakukan apel di Polres. Sebelumnya saya mengambil apel itu sebagai Kapolres setiap hari Senin. Namun dengan adanya program Police Go to School, setiap Senin Kapolres, Kapolsek, semua pejabat utama Polres turun ke sekolah. Kami dekat kepada adik-adik, kami dekat kepada anak-anak sekalian, sehingga dengan kedekatan polisi dengan anak-anak meminimalkan persepsi negatif. Nah, polisi datang ke sekolah ini, sekolahnya jadi jelek. Kalau polisi datang ke sekolah itu berarti ada sesuatu di sekolah tersebut, ada anak yang bermasalah dengan hukum. Tidak. Ini saya sampaikan bahwa polisi itu ada yang bertugas di fungsi preemptif, yaitu pembinaan, di fungsi preventif, yaitu pencegahan, dan fungsi represif atau penegakan hukum. Nah, di sini yang kami kedepankan adalah pada tataran mencegah, Bapak. Karena apabila telah terjadi, kita melakukan penegakan hukum, itu kosnya lebih besar. Penyesalan tidak akan mengembalikan ke keadaan semula, sehingga kita lebih kepada upaya pencegahan, mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan dengan mengedepankan kepolisian di bidang preemptif dan preventif. Nah, kami datang ke sekolah ini dengan buka Satbinmas, silakan buka Satbinmas. Nah, ini buka Satbinmas, Polwan juga. Satbinmasnya kemarin juga pernah Polwan, sebelumnya lagi banyak lagi. Ini buka Satbinmasnya Polres Kulon Progo juga Polwan. Namanya Bu Sri Purwati. Nama bukannya Bu Ipung. Nah, nanti adik-adik, anak-anak boleh kan ya Pak panggil Bu Ipung. Nah, nama familiarnya Bu Ipung. Bu Ipung ini sudah melawan Buana sebelumnya Kapolsek Girimulyo. Bu Ipung ini nangkep yang nggak benar ini sudah biasa. Pulang pagi itu sudah biasa. Nah, sekarang menjabat sebagai Kasatbinmas. Tugasnya adalah melakukan upaya preemptif pembinaan kepada masyarakat yang salah satunya adalah anak-anak yang ada di sekolah. Tes. Perkenalkan, saya Bu Fajarini, tapi saya tinggal di Jogja.
Bantul ya tepatnya, timurnya Gamping, Kasihan. Bapak ibu saya guru, bapak yang kemarin waktu virtual saya menyampaikan, jadi saya dari keluarga guru. Bapak saya guru SD, ibu saya guru SD, saya dibesarkan, dididik oleh guru. Kemudian saya sudah 3 anaknya. Anak saya pertama sudah kuliah, semester 3 di UGM, yang kedua sudah kelas 6 SD, jaraknya agak jauh, 8 tahun, yang pertama dan yang kedua, dan yang ketiga kelas 2 SD. Nah, pagi ini, oh ya, saya tinggalnya di Wates ya, jadi saya menempati rumah dinas Bapak. Meskipun saya rumah di sana, tapi ditempati anak saya yang kuliah, kemudian suami dan anak-anak saya yang masih daring itu tinggal di Wates. Anak-anak pagi ini Bu Fajar, saya panggilannya Bu Fajar. Bu Fajar mau ngasih motivasi intinya. Nggak usah tegang, nggak usah kaku. Nanti ada pertanyaan, Bu Iko sudah siapkan WordPress. Yang nanti bisa jawab, yang berani jawab, ayo ngacung nanti diberikan WordPress. Bu Fajar di sini menyampaikan motivasi ke adik-adik. Harapannya apa? Harapannya adik-adik itu dapat lulus dengan baik dari sekolah ini, melanjutkan jenjang ke SMA sesuai dengan SMA yang diharapkan. Lulus dari SMA bisa kuliah, bisa kerja sesuai dengan perguruan tinggi atau tempat bekerja yang diharapkan. Kemudian keberadaan adik-adik benar-benar bermanfaat khususnya bagi keluarga, bagi Kulon Progo dan bagi Indonesia. Oleh karena itu syaratnya adalah adik-adik harus bisa menjadi agen generasi muda anti kekerasan. Kenapa anti kekerasan, Bu? Sebelum terjadi pandemi, lanjut Mbak, next operator. Sebelum terjadi pandemi, ini kekerasan atau kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah itu cukup banyak. Begitu pandemi level 4, tidak ada sekolah. Level 3, masih belum sekolah. Tidak ada angka-angka kejahatan jalanan. Kemudian akhir-akhir ini, begitu proses pembelajaran tatap muka, adik-adik bisa lihat, anak-anakku bisa lihat, sudah mulai marak lagi itu. Keluar jam 2 pagi, anak-anak, rekan-rekan kita di luar. Kemudian membawa senjata tajam, membawa gear. Napa nggih Bu, mungkin kemudian saya amankan itu di Polres. Tadi malam juga ada. Kita amankan 7 anak. Malam minggu kita amankan 15 anak. Mayoritasnya apa? SMP. Yang tadi malam juga SMP. Tidak usah saya sebut dia SMP mana, tapi SMP di Kulon Progo. Nah, oleh karena itu, di sini Bu Fajar memberikan motivasi kepada anak-anakku semua. Karena anak-anak ini seusia anak-anak saya. Saya yakin orang tua Anda berharap Anda itu menjadi anak-anak yang hebat. Oleh karena itu, kalau Anda belum bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua saat ini, sekali lagi, apabila anak-anakku ini belum bisa saat ini menjadi anak yang membanggakan orang tua, setidaknya jangan membuat nangis orang tua. Kalau anak-anak saat ini belum bisa membanggakan guru di sekolah, setidaknya tidak membuat repot bapak ibu guru. Nah, ini saya lanjut. Saya awali dari Yogyakarta. Yogyakarta ini predikatnya banyak sekali. Predikatnya mulai kota pendidikan, kota budaya, kota pariwisata. Yang ini membuat iri Bapak Ibu, membuat iri anak-anakku, membuat iri dari daerah lain. Memangnya di Jakarta tidak ada kampus UI, memangnya di Bandung tidak ada ITB, tapi kenapa kok predikat kota pendidikan itu lebih melekat di Yogyakarta? Nah, tapi ini akan menjadi paradok kebalikan. Lanjut. Dan ini menjadi hal yang kebalikan. Paradok itu kebalikan. Yang predikatnya kota pendidikan, tapi justru diwarnai dengan tawuran pelajar. Pelajar pakai narkoba, pelajar pakai pil sapi, pelajar melakukan pergaulan bebas. Nah, seperti itu. Ini adalah hal-hal yang memang terjadi di DIY, yang ini bisa berdampak kepada hilangnya predikat
Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab kita semua untuk menjaga predikat ini. Karena dengan anak-anak dari luar DIY ini sekolah di DIY, maka di DIY ini dikatakan sebagai miniatur Indonesia. Dari sisi Kamtipmas itu menambah sisi kerawanan karena dari berbagai macam testing. Tapi dari sisi ekonomi, perputaran perekonomian itu menjadi bagus. Oleh karena itu perlu kita dukung. Dan dari kepolisian bagaimana mengamankan kebijakan pemerintah dengan DIY ini menerima sekolah dari berbagai daerah menjadi miniaturnya Indonesia, yaitu di DIY. Kita menjaga dari sisi keamanan agar yang datang itu dapat melaksanakan sekolah dengan tertib, dengan aman. Oleh karena itu kita semua menjaga agar predikat ini tidak bisa luntur. Berikutnya, bonus demografi itu apa ya? Pernah mendengar istilah bonus demografi? Belum. Bonus demografi itu kita nanti 10 tahun ke depan, dari periode 2030 sampai 2040, kita akan mengalami lonjakan jumlah penduduk yang didominasi oleh usia-usia produktif. Usia-usia di atas 18 tahun sampai dengan 64 tahun. 15 sampai 64 tahun itu lebih banyak. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan. Bonus demografi ini bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Berdampak positif apabila dari sekarang anak-anak yang sekarang masih ya SMP, SD, SMA ini kita persiapkan dengan baik, sehingga saat nanti 10 tahun ke depan dia benar-benar akan menjadi hal yang menguatkan wilayahnya, tidak menjadi beban negara. Beda masalahnya kalau tidak dikelola dengan baik. Luah-luah lah, mau bonus demografi, mau apa, saya yang penting happy. Itu kan urusan nanti. Saya paling nanti juga ya sukses lah. Sekarang kan eranya era mencari jati diri katanya. Jadi jangan menyia-nyiakan usia muda, dibikin happy-happy, nanti bonus ya bonus aja. Itu bahaya, karena bonus demografi ini akan menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan apabila dipersiapkan dari sekarang. Adik-adik tinggal milih, saya akan menjadi sosok yang nanti menjadi beban negara atau menjadi sosok yang akan mengisi negara dengan hal-hal yang positif, menjadi usia produktif yang bermanfaat bagi negara. Itu pilihan ada pada adik-adik semua, pada anak-anakku semua yang dipersiapkan dari sekarang. Oh, sekarang sekolahku harus tambah semangat nih, karena 10 tahun lagi persaingannya semakin kuat. Sekarang pilihan bandara internasional ada di Kulon Progo. Kulon Progo merupakan pintu gerbang dunia. Jadi yang mau masuk ke DIY dari luar negeri itu lewatnya semua dari Kulon Progo. Jadi menjadi pintu gerbangnya dunia untuk masuk ke Yogyakarta, bahkan ke Indonesia. Sekarang saja masih belum dibuka penerbangan luar negeri. Nanti setelah dibuka normal akan semakin berkembang pesat perekonomian di wilayah Kulon Progo ini. Prediksinya sudah seperti itu. Ini peluang adik-adik. Adik-adik bisa nangkap nggak ini? 5 tahun ke depan, Kulon Progo ini akan menjadi daerah yang maju. Jalan Solo yang arah mau ke Bandara Adi Sucipto, nah itu gambarannya besok kita akan jadi seperti itu di Kulon Progo ini. Siapkah kita semua? Nah, dari sekarang tanyakan pada diri sendiri, saya mau apa enggak turut berperan membangun Kulon Progo. Jangan sampai nanti begitu investor masuk ke sini karena dilalui oleh wisatawan, pelaku wisata asing maupun domestik, akan menumbuhkan sektor-sektor perekonomian yang dilewati dari bandara sampai di objek wisata di Kulon Progo ini. Karena nanti lonjakan demografi itu banyak usia produktif, maka yang bisa bekerja di tempat-tempat investor itu akan dipilih yang memang dia memiliki kualitas. Kan bonus tadi banyak, sehingga dari investor itu akan memilih mana yang dia bisa
membangun usahanya. Jangan sampai kita nanti tinggal di sebelah kita ada perusahaan, di sebelah kita ada tempat yang bisa menyerap perekonomian yang luar biasa di daerah Kulon Progo, tapi justru kita tidak bisa masuk kerja di sana. Yang masuk malah dari luar-luar, dari Purworejo, dari Sleman, dari Gunung Kidul yang masuk. Kenapa? Karena mereka sudah mempersiapkan diri bersaing untuk bonus demografi ini. Sementara kita, wilayah Kulon Progo yang punya bandara internasional, ekonominya nanti bangkit, tapi kita tidak memiliki nilai jual. Kenapa nggak memiliki nilai jual? Karena tidak dipersiapkan sejak awal. Nah, ini saya motivasi adik-adik baru lulus SD, ada yang kelas 8, kelas 9, nanti mau SMA. Ini saya motivasi siap ke depannya untuk bisa bersaing, memiliki nilai jual, yakin ini. Nah, oleh karena itu saya memotivasi adik-adik dari sekarang harus dipersiapkan kompetensinya. Yang dikatakan kompeten itu apa ya, Bu? Seseorang dikatakan memiliki kompetensi apabila memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang baik. Yang kedua, memiliki keterampilan atau skill yang baik. Dan yang ketiga, berperilaku baik, memiliki perilaku yang baik dalam berbicara, berinteraksi dengan guru, dengan teman, dengan orang tua, dengan lingkungan, itu baik. Tidak hanya pinter, tapi tidak memiliki perilaku yang baik, masa bodoh dengan lingkungan, tidak bisa. Baik ke kancam sana sini, tapi PR-nya nggak pernah digarap, tidak bisa juga. Oleh karena itu 3 unsur tadi harus dipenuhi agar adik-adik nanti, anak-anakku ini siap untuk menghadapi bonus demografi, menjaga kompetensinya dari pengetahuannya, dari keterampilannya, dan dari perilakunya. Lanjut. Implementasinya bagaimana? Saya berharap adik-adik dari sekarang punya cita-cita, meskipun cita-citanya bolak-balik. Karena dulu saya juga saat SMP bolak-balik, mau jadi apa? Dokter, mau jadi apa? Guru kayak orang tua saya, mau jadi apa? Bolak-balik. Nggak ada kepikiran sedikit pun jadi polisi waktu itu, waktu SMP seperti anak-anakku sekalian ini. Kemudian, tapi yang jelas saya punya cita-cita pengen jadi orang sukses. Itu yang pertama. Jadi adik-adik mau mulak-malik saat ini cita-citanya, kadang mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau kerja di perbankan, mau kerja di kepolisian dan sebagainya. Itu silahkan diraih. Pada prinsipnya Anda punya cita-cita mau menjadi orang sukses. Tanamkan, saya harus menjadi orang sukses. Saya harus bisa nanti menyenangkan orang tua saya. Saya harus nanti memiliki nilai jual. Dan itu saya persiapkan dari sekarang. Nah, dari sekarang dipersiapkan punya cita-cita. Yang kedua, anak-anakku ini akan diridhoi Allah dari ridhonya orang tua. Patuh pada orang tua, ini wajib. Patuhi orang tua. Sekarang banyak fenomena, orang tuanya dari anak-anak yang kami amankan di Polres itu sampai nangis-nangis. Kadang ada yang ngeluh, saya ini sudah kurang nopo gitu, sudah kurang nopo yang gula mentah. Ngoten niku kok kula sok digetak-getak kali anak kula. Nangis. Bagaimana kita akan menjadi sukses kalau kita hari-hari menyakiti orang tua? Sekali lagi saya sampaikan, apabila kita saat ini belum bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua, minimal jangan bikin orang tua kita nangis. Saya sampaikan ini karena banyak orang tua yang nangis kalau sudah menghadapi anaknya diamankan di Polres. Susah pandangannya. Tapi saya yakin anak-anak di sini, ini SMP yang bagus, SMP favorit ya Pak,
SMP sama judulnya 1111 negeri itu adalah sekolah pilihan. Oleh karena itu adik-adik yang sudah masuk ke sini diterima di sekolah pilihan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, serap ilmunya dengan sebaik-baiknya. Nggak ada namanya Bu Guru, Pak Guru mau ngerjain biar kita capek lelah, tidak. Bapak Ibu Guru memberikan materi, memberikan PR agar Anda terlatih mengerjakan, sehingga ilmunya dapat, skillnya atau keterampilannya dapat. Bapak Ibu Guru ini menghantarkan anak-anakku sekalian untuk menjadi orang hebat yang siap pakai, punya nilai jual. Pilihannya kembali ke anak-anakku sekalian, mau atau tidak. Mau nggak kira-kira menjadi orang yang punya nilai jual ke depannya? Diam. Mau tidak menjadi anak-anak yang ke depannya memiliki nilai jual yang hebat? Mau. Dan itu harus disiapkan mulai dari kapan? Dari sekarang. Mau mempersiapkan diri menjadi anak hebat yang dipersiapkan dari sekarang? Mau. Hebat itu. Nah, oleh karena itu anak-anak harus persiapkan dari sekarang. Punya cita-cita, minimal aku harus sukses. Mau jadi apa ke depannya, aku harus sukses. Kemudian aku akan berbakti kepada orang tua. Karena sesungguhnya orang tua kita itu selalu mendoakan kita semua anak-anak. Selalu mendoakan. Jangan dikira hebatnya kita itu nilainya bagus, juara dan sebagainya, itu semata-mata karena sayang. Bukan. Itu juga karena ridho orang tua. Jadi cerita, saya pernah anak saya tak buat nangis dulu karena anak saya dapat sekolah di favorit ini terus nggak pamit dan sebagainya, saya marahi. Jangan merasa kamu pinter bisa masuk SMP favorit itu karena hebatmu, bukan. Itu semua karena ibu bangun dini hari, ibu selalu doakan, dan tidak boleh menghargai sesama. Nah, jadi orang tua itu pasti mendoakan anaknya. Ya, jadi patuh pada orang tua. Karena ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Cintai orang tua, introspeksi. Oh, saya selama ini kalau dengan orang tua bagaimana ya? Kurang bektikah? Sudah berbaktikah? Atau yang lainnya? Yang tahu adalah anak-anak sekalian. Yang ketiga, patuh pada guru. Sudah pasti itu. Karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Dan Bapak Ibu Guru ini mengantarkan anak-anakku loh, mengantarkan kalian semua untuk menjadi orang hebat tadi itu. Jadi jangan senang kalau ada jam kosong sore gitu, malah semua itu pelajaran lagi. Karena justru itu akan melatih ilmu dan keterampilan. Ada tugas kerjakan dengan baik, karena untuk melatih skill. Jadi mulai sekarang kalau ada PR, garing PR besok dikumpul dan sebagainya. Itu ingat Bu Fajar itu Bu Kapolres pernah bilang, PR yang banyak dari sekolah ini dalam rangka mempersiapkan saya siap untuk memiliki nilai jual nanti pada bonus demografi. PR ini adalah untuk melatih pengetahuan dan keterampilan saya, sehingga saya akan menjadi generasi muda yang kompeten, saya yang terpilih nanti. Karena saya sudah persiapkan diri saya dari sekarang. Bapak Ibu Guru juga mendorong saya dengan memberikan kontrak, penugasan dan sebagainya, arahan, sehingga saya akan terlatih sejak awal dan saya siap untuk nanti bersaing dan memiliki nilai jual saat bonus demografi itu datang. Saya ingin memiliki peran membangun Kulon Progo, karena Kulon Progo ini nanti ke depannya akan menjadi pusat perekonomian yang luar biasa. Ada bandara di sini, jalan tol lewat di sini. Ini akan menjadi hal yang luar biasa, dan saya harus persiapkan diri dari sekarang untuk menjadi orang yang hebat. Seperti itu. Kemudian patuh pada norma, aturan, tata tertib. Sudah pasti. Dari kita lahir sampai kita mati itu kita diatur oleh berbagai tata tertib. Begitu lahir kita harus diurus, itu namanya surat kelahiran, sehingga kita memiliki akte kelahiran. Harus memiliki. Kalau nggak punya akte, nggak bisa ngurus apa-apa. Itu sudah dari lahir saja kita sudah ada aturannya. Begitu meninggal nanti ada surat kematian, itu dari aturan. Kemudian aturan itu ada aturan tertulis, ada aturan tidak tertulis. Norma yang ada di keluarga. Mungkin orang tua tidak mencatat aturan bangun tidur, dia harus merapikan selimut.
ke kamar mandi, wudhu, sholat subuh. Setelah itu menyapu, membantu ibu atau menata buku persiapan untuk pelajaran pagi. Setelah itu mandi, sarapan, dan persiapan sekolah. Itu tidak tertulis mungkin, tapi itu merupakan norma yang berlaku di keluarga. Tolong patuhi. Tertiblah Anda dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu kalau mau menjadi anak yang hebat. Tertib mulai dari ibadahnya, sholatnya, masih dioyak-oyakkah sama bapak ibu, masih digugahkah untuk subuh, sholat zuhur diingatkan, sholat asar diingatkan. Mari kita rubah, karena kita mau jadi anak hebat nih, mau jadi anak hebat. Jadi bukan cuma mengingatkan pada anak-anakku sekalian. Kemudian di sekolah ada aturan, masuk itu harus berapa menit sebelum ditutup Pak? 15 menit. Masuk sekolah itu harus sudah sampai sebelum berapa? Seperempat jam. Nah, itu tertib. Jam 7 itu sudah mulai pelajaran. Jadi saya harus sampai sekolah jam 6.45 atau 6.45 udah harus sampai sekolah. Demikian juga kalau Zoom, kalau virtual. Pak guru, bu guru sudah mulai mengabsen jam 6.30 ya Pak, 6.45 mungkin jam 6.45 udah di absen. Jangan sampai 6.45 di absen belum mandi. Nah, ada ini yang senyum-senyum nih, kalau pas virtual mungkin kan virtual, nggak mandi nggak apa-apa gitu. Yang pakai jilbab, nah, yang penting atasnya berhijab, bawahnya celana pendek gitu. Nah, seperti itu. Karena anak saya juga sama. Anak saya 3 perempuan semua, kebetulan berhijab karena yang SD itu di Muhammadiyah, yang SM, yang kuliah juga dulu di Muhammadiyah, jadi sudah kuliah pakai hijab. Ya sama, kadang buku nggak kelihatan bu, nggak kelihatan. Jadi yang penting pakai jilbab. Aduh, anak sekarang. Gitu. Kalau kelas 2 itu jadi harus diambilkan celana panjangnya. Kan kalau yang kelas 2 itu masih kadang belum pakai seragam gitu kan. Nah, akan sangat bagus kalau kelas virtual itu juga diwajibkan menggunakan seragam sekolah. Karena melatih kedisiplinan. Nah, oleh karena itu adik-adik latih disiplin dari di rumah, di sekolah, pulang ke rumah lagi, bermain sama kawannya, dan tidur. Tidur jam berapa? Taati. Pintar-pintar boleh kemana, nanti di belakang. Lanjut. Lanjutkan lagi implementasinya. Biasakan tadi dari hal kecil. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan. Terus kemudian kalau kita sudah terbiasa tertib, ayo ajak kawannya untuk tertib. Kalau yang sekolah di sini semuanya tertib, tapi di lingkungan di rumah mungkin ada teman yang di sekolah lain kurang tertib, diajak tertib. Adiknya di rumah kurang tertib, diajak tertib. Si kakak ngajari dulu. Ayo dek, biasakan untuk tertib dan mengajak lingkungan untuk tertib. Di lingkungan luar mungkin ada rekan-rekan Anda itu yang kelebihan energi, saya istilahkan. Kelebihan energi belum mampu mengelola kelebihannya itu untuk menjadi hal yang positif, sehingga larinya ke hal negatif. Nah, adik-adik gimana ini perasaannya kepada teman seperti itu? Ben wae lah, sing penting kudu aku. Ben wae lah gitu, tidak. Seperti itu diajak, dipengaruhi ke hal-hal positif. Mungkin dulu kawannya SD, diajak aja. Untuk bisa mengajak positif, adik-adik harus punya benteng dulu, benteng pertahanan. Jangan sampai mau ngajak yang positif malah akhirnya terbawa ke yang negatif. Memiliki benteng pertahanan. Pertahanannya apa? Paham dulu. Oh, naik motor pakai helm itu bukan karena hanya takut polisi. Pakai helm itu kan untuk mengamankan kita. Naik motor harus memiliki lisensi. Itu adalah karena memang dituntut. Naik motor tidak hanya keterampilan tapi mental. Banyak anak-anak kita yang belum memiliki SIM itu naik motor, itu kita amankan karena apa? Secara skill anak itu bisa naik motor, tapi mentalnya belum siap. Sehingga begitu disalib merasa nantangnya aku kok ya baik. Padahal dia buru-buru cepat diklaksontin karena kita untuk nangan-nangan dekati marka. Kok ngelakson aku nantang kok ya baik ya. Mentalnya belum siap karena memang belum dewasa. Sehingga dia ajak, yuk malam minggu di kono tak boncengin numpak motor.
Anda punya pertahanan tuh. Awak dhewe kan isih SMP. SMP iki belum ono sing 17 tahun. Mesti lho duwe SIM. Ora salah. Meskipun kowe iso numpak motor, tapi aku wedi engko nek apa-apa ning dalan, kamu nanti disalib dan sebagainya emosi, aku ya melu rugi. Belum lagi kena rahasia polisi. Wah, ikut lagi direct-direct. Yang kedua, diajak malam mingguan. Yo bangane nang omah golek hiburan, nongkrong-nongkrong nang angkringan. Engko jam 09.00 mulai wis. Habis isak keluar. Ternyata asik. Pertahanan dirinya kurang 12 sampai jam 10. Ditelepon ibu Mas kok belum pulang? Bentar Bu, sekedap malih Bu. 12 jam 11, 12 jam 12 jam 1 jam 2. Kena rahasia. Diamankan kepolisian. Ibu sedih, nangis. Nyesel nggak kalau sampai membuat orang tua nangis? Nyesel sampai membuat orang tua sedih. Oleh karena itu saya ingatkan, pintar-pintar pilih teman. Pertahanan diri dikuatkan dulu, baru ngajak teman untuk menjadi baik. Tapi kalau merasa ragu, nasihati ya sudah, penting diajak, jangan mau. Ada beberapa yang kita amankan itu memang mengatakan diajak. Diajak apa? Diajak keluar malam. Mau karena diajak. Berikutnya diajak minum-minuman keras. Mau karena diajak. Nah itu karena pertahanan dirinya kurang. Jadi ya sudah keluar sampai dini hari itu rata-rata terus untuk mengunggah keberaniannya itu dengan minum-minuman keras. Banyak kan anak SMP kemarin. Kemudian saya berharap adik-adik ini punya kreasi dan inovasi sesuai dengan usia Anda. Dan ini juga bisa di backup dari pihak sekolah. Bapak kemarin saya juga menyampaikan ke Pak Kepala Disdikpora, Pak Kepala Pendidikan, seperti Dinas Pariwisata itu kan ada kegiatan untuk mengunggah kreativitas hubungan masyarakat seputaran rel gitu. Saya juga sampaikan kenapa anak sekolah juga tidak diberikan ruang untuk mengekspresikan keseniannya. Ada pilihan dari sekolah untuk bisa berinovasi. Nah, adik-adik silakan. Ada OSIS di sini, ada kelompok-kelompok sosial barangkali seksinya. Dan jadilah keberadaan kita itu bermanfaat bagi orang lain daripada keluar hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Lebih baik sekarang banyak musim hujan, banyak bencana alam, di mana-mana ada banjir di luar. Kenapa kita tidak berkreasi? Ayo setiap anak kita bawalah satu baju yang masih pantas pakai. Sudah nggak dipakai selama ini, kita kumpulkan aja yuk. Kita kumpulkan, nanti kita kirim. Oh barangkali kita ada selimut yang bisa kita bagi, atau kita sisihkan uang jajan kita untuk berbagi kepada yang lain. Itu dari sisi berbagi untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena bencana di mana-mana. Kalau di Kulon Progo alhamdulillah masih relatif aman. Hanya kemarin ada tanah longsor di Girimulya itu sudah kita atasi. Kemudian memiliki visi untuk sukses tadi yang saya sampaikan. Punya cita-cita, molak-malik cita-citanya, tapi pada prinsipnya saya harus menjadi orang sukses. Mau jadi tentara, mau menjadi polisi, nah dan sebagainya itu disiapkan dari sekarang. Dan memiliki kompetensi yang baik. Pengetahuannya biar baik bagaimana? Ya kalau bu guru menjelaskan pelajaran didengarkan. Keterampilan baik bagaimana? Nah, skill, mengerjakan tugas-tugas. Matematika susahnya, tapi perlu keterampilan, berlatih terus. Tidak hanya mendengarkan, diangan-angan, tapi harus dikerjakan, terlatih. Kemudian memiliki perilaku dengan sesama teman baik. Jangan menjadi diistilahkan makan tulang itu apa ya? Menjadi lakon di sekolah. Nah ini nih, tukang telat. Nek gara PR nyontoh koncone. Gara PR-nya pagi nek sampai sekolah baru dikerjakan PR-nya. Itu jangan. Jangan kita mau atau bangga menjadi lakon dalam konotasi yang negatif. Tapi jadilah kita lakon yang memiliki nilai yang positif di dalam komunitas manapun. Di sekolah, oke, di Karang Taruna, iya, di tempat bermain, temanku SD yang kemarin. Membuat kita untuk menjadi lakon, tapi lakon yang positif, jangan jadi lakon negatif. Lanjut. Selesai. Nah,
ini. Sekali lagi, ini motivasi saya mengajak anak-anakku sekalian untuk bisa menjadi orang yang hebat. Pak guru bu guru sudah mengarahkan, orang tua sudah pasti mendoakan, pasti mengarahkan, tambah Bu Fajar, Bu Kapolres sudah mengarahkan, memberikan gambaran tantangan ke depan seperti apa. Jangan sampai kita dimarginalkan karena ketidaksiapan kita mulai dari sekarang. Ke depan kita dimarginalkan, wah nanti jangan sampai gelo. Aku biar orang melu-melu kayo, sinau bareng biar tak ece-ece, cemen, sinau terus, belum dolan gitu kan. Ternyata begitu sudah 10 tahun ke depan dia sukses. Sukses kitanya kurang gitu, ada penyesalan. Itu banyak yang dialami seperti itu. Kawan-kawan saya juga ada yang seperti itu. Nah, jangan mau untuk ikut teman yang kegiatan yang diajak itu tidak ada manfaatnya. Sekali lagi, tolong anak-anakku yang sekolah di sini, saya tanya tadi Pak Kepala Sekolah, tidak ada riwayat-riwayat untuk berurusan dengan polisi, tidak ada riwayat-riwayat pernah diamankan oleh polsek, tolong dijaga. Anak-anakku ini anak-anak hebat, tersaring masuk di sini. Kehebatan kalian harus dikuatkan lagi untuk memiliki pertahanan yang kuat, karena di luar sana tantangannya luar biasa, baik di dunia nyata maupun tantangan di dunia maya. Tolong hati-hati untuk menggunakan HP, jangan ke situs-situs yang tidak benar. Manfaatkan HP itu untuk sisi yang positifnya saja, karena tanpa kontrol diri yang kuat, maka Anda akan terjerumus ke hal yang tidak baik dari media sosial. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap mengajak adik-adik semua untuk mempersiapkan diri dari sekarang untuk ke depan menjadi orang hebat. Apakah saya bisa? Pasti bisa. Kalau Bu Fajar bisa, anak-anakku pasti bisa. Kalau Pak Widodo Kepala Sekolah bisa, anak-anakku semua juga pasti bisa. Kalau orang tua kalian bisa, Anda pun pasti bisa. Itu prinsipnya. Sekali lagi terima kasih Bapak atas kesempatannya, dan saya berharap adik-adik semuanya satu akan menjadi orang hebat. Dengan catatan dari sekarang Anda persiapkan dan pilihlah diri Anda. Anda sendiri yang memilih, saya akan menjadi orang hebat, saya tidak mau jadi pecundang, saya akan memiliki nilai jual untuk membangun Kulon-Progo ke depan. Terima kasih. Yang ada pertanyaan kami persilahkan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti Bu Fajar yang tanya.